Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu dalam pertolongannya. Kali ini kita akan menyampaikan satu berita dan sekaligus ulasan dari ahli, dari pakar ya, yang tulisan ini kita ambil dari portal Gelora News 27 Januari 2023 ya, kawan-kawan sekalian. Ini terkait dengan pernyataan Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan kemarin apa tadi ya, terkait tentang bahwa di dalam satu acara di Jakarta beliau mengatakan bahwa negara yang bermartabat itu, OTT, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK itu tidak ada. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK maupun yang lain, misalnya institusi penegak hukum yang lain, OTT bagi mereka yang diduga menyalahgunakan kekuasaan sehingga melakukan korupsi, itu dianggap merusak nama baik, nama negara di dunia internasional, dan itu diungkap berulang-ulang. Sebelumnya juga sudah diungkap dan kita juga sudah pernah juga memuatkan ini. Kemudian kali ini diulang kembali oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan yang kemudian ditanggapi oleh Dr. Rizal Ramli, seorang ekonom senior di tanah air kita. Kawan-kawan sekalian, baiklah kita coba membacakan tanggapan dari Pak Rizal Ramli dan pernyataan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Ekonom senior Rizal Ramli menyebutkan bahwa pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tentang operasi tangkap tangan OTT di negara yang bermartabat itu salah arah. Artinya tidak boleh kita merendahkan, kalau itu dilakukan oleh para penegak hukum kita, sama dengan merendahkan martabat kita. Rizal Ramli mengatakan bahwa negara bermartabat tidak memerlukan OTT. Karena jika terbukti korupsi, terbukti korupsi atau melakukan kesalahan, yang bersangkutan sadar dan mengundurkan diri, sehingga pertanyaan Luhut tidak sesuai. Nah, jadi kita memahaminya begini. Jadi pada sesungguhnya pernyataan Pak Luhut Panjaitan itu bahwa kegiatan OTT itu sebagai negara bermartabat tidak memerlukan OTT karena terbukti korupsi atau melakukan kesalahan, yang bersangkutan sadar dan mengundurkan diri, sehingga pertanyaannya nah, jadi menurut Pak Rizal bahwa sesungguhnya negara yang bermartabat itu kalau diduga dia para pejabatnya diduga melakukan kesalahan, melanggar etika, apalagi korupsi misalnya, seperti yang terjadi di Korea, di Jepang, Korea Selatan, di Jepang, dan beberapa negara yang sadar, para pejabatnya sadar tentang itu, otomatis kemudian mengundurkan diri, meletakkan jabatannya karena merasa martabatnya tercoreng atau apa yang disembunyikan itu diketahui oleh publik. Bagian dari pertanggungjawaban dia untuk meletakkan jabatan. Itu menurut Pak Rizal Ramli, sebagai kalau negara yang bermartabat seperti itu. Tetapi di negeri kita ini kan tidak seperti itu. Bertumpuk-tumpuk dia sampai di OTT baru dia sadar. Sampai ditangkap oleh KPK atau pihak kejaksaan atau kepolisian baru pejabat itu. Kalau tidak akan pernah. Baru jabatannya dicopot ketika terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindakan korupsi. Bahkan cuma korupsi di negara lain. Etika, moral misalnya. Di Jepang misalnya anggota parlemen beberapa tahun lalu diduga bahwa dia punya pacar, padahal dia sudah punya istri juga, pacar di luar, ada pacar lain ya, punya wanita simpanan lain. Langsung begitu ketahui publik, langsung dia mengundurkan diri. Demikian juga banyak kasus. Itu negara yang bermartabat seperti itu, yang pejabatnya ketika tahu bahwa ketika publik mengetahui apa yang salah dia lakukan, itu langsung Walaupun belum tentu ini tidak terkait dengan pekerjaannya, menyangkut etika pun kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri.
Di Indonesia tidak seperti itu. Nah, karena itu OTT diperlukan menurut Pak Rizal Ramli. Membantah pandangannya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pertanyaan yang salah arah. Negara bermartabat bila korupsi atau melakukan kesalahan. Mereka sadar diri dan mengundurkan diri. Jadi tidak perlu OTT, ungkap Pak Rizal Ramli. Jadi negara bermartabat itu kalau dia korupsi langsung melakukan diri, jangan tidak perlu OTT, itu betul. Jadi OTT diperlukan karena ini negara tidak bermartabat, para pejabatnya tidak bermartabat. Kira-kira begitu ininya. Selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan berbicara tentang OTT dalam acara Saratoga Investment Summit ya 2023 di Jakarta Kamis, dan menegaskan bahwa negara bermartabat tidak memakainya, katanya. Kalau kita mau, bangsa kita bisa, tidak ada yang tidak bisa. Kita ini hebat, tapi kita harus hati-hati juga, tidak boleh jumawa. Tapi jangan kita merusak diri kita sendiri dari dalam. Ini kutipan langsung Pak Luhut ya. Saya titip ini tahun politik, jangan dianu ya. Saya omong OTT, padahal OTT kan manusia itu punya sifat jelek, sifat baik. Betul kan? Genetik maka ada agama. Betul enggak? Setelah agama ada peraturan undang-undang. Gak cukup, sekarang ada teknologi, sambungnya. Kemudian Luhut mulai bertanya tentang sistem OTT di negara bermartabat. Ia pun menyebut Indonesia harus mulai membangun ekosistem yang bagus seperti menggunakan teknologi di dalamnya. Untuk semua manusia itu dihambat anunya, sifat-sifat malingnya itu. Jadi kalau itu dibuat ekosistem yang baik, maka korupsi itu masih kecil. Kalau korupsi kecil, maka OTT banyak berkurang. Negara yang bermartabat ada nggak yang OTT? Katanya. Kita sekarang hebat masuk OTT itu. Masa kita bangga sama OTT itu? Karena kebodohan kita. Kita tidak membangun ekosistem yang bagus. Nah, kawan-kawan sekalian, sebetulnya maksud Pak Luhut ini cukup cukup baik kita lihat penjelasan di akhir ya. Jadi sebetulnya dia bilang, dia seakan-akan mengatakan sepanjang sistem sistem itu kita tidak bangun, sistem pencegahannya baik di dalam pemerintahan, terutama dalam pemerintahannya, tidak diatur, tidak dipagar, diatur sedemikian rupa, dicegah sehingga tidak ada ruang untuk orang setiap saat bisa mencuri atau mencuri besar. Kalau kecil-kecil mungkin lah, misalnya sisa-sisa perjalanan dinas sampai apa, sisa-sisa ini itu mungkin kecil lah, tambahan-tambahan gaji. Tetapi jadi sistem ini yang harus diperbaiki. Nah, dengan sistem dibangun, upaya untuk orang maka dengan sendirinya OTT, operasi tangkap tangan oleh para penegak hukum, akan sendirinya berkurang drastis gitu loh, karena sistemnya sudah mencegah orang, untuk para pejabat untuk melakukan tindakan korupsi misalnya. Jadi sebetulnya dan negara bermartabat itu seperti itu. Jadi negara bermartabat itu membahas selain kultur, itu juga membangun sistem yang membuat orang sulit untuk melakukan pencurian dana secara besar-besaran atau jalan untuk mencari selain mentalnya yang dibangun, tetapi juga sekaligus sistem itu harus siapkan, karena manusia itu kan mudah tergoda oleh hal-hal yang mudah, ingin cepat memperkaya diri, ingin macam-macam. Jadi mudah tergoda. Karena itu tidak boleh hanya sekadar mentalnya saja yang ini, tetapi juga sistem sembari itu juga sistem harus diperbaiki. Sistem pencegahan korupsi atau korupsi atau dana negara itu diperkecil. Kalaupun toh ada itu jarang terjadi. Jadi selain mental juga sistem di pemerintahan itu juga harus diperbaiki sedemikian rupa. Maka misalnya dengan sistem pendekatan elektronik, jadi seluruhnya harus melalui pakai teknologi ya, sehingga ada yang mencoba-coba itu semuanya ketahuan gitu loh. Misalnya begini, dalam sistem keamanan, salah satu sistem keamanan kita di rumah atau di kantor kan pakai CCTV gitu ya. Kalau dulu kan tidak pakai CCTV, sehingga orang tidak bisa ketika dia mencuri sesuatu masuk di rumah itu atau apa, itu kan dia tidak sadar kalau ada yang kamera gitu loh. Jadi suatu ketika ditangkap orang itu bahwa kamu mencuri di sini, patangannya di sini, dia tidak mengaku, diperlihatkan CCTV-nya. Baru situ. Jadi sistem keamanannya
itu harus atau terutama kalau di sistem korupsi itu pencegahannya, ya itu harus dibenahi, dibangun, selain mentalnya juga disadarkan gitu. Kira-kira itu kawan-kawan sekalian. Jadi sebetulnya kadang-kadang salah pengertian mungkin dari berita wartawan yang menulis kurang cermat, karena Pak Luhut kan begitu ya, sebagai pejabat mungkin tanpa teks ya ngomong bebas. Bukan kita bela Pak Luhut, tapi ini kalau saya lihat ininya itu memang seperti itu. Yang kita tentunya ya beberapa waktu lalu mendagri ya, seakan-akan tidak boleh ada para kepala daerah jangan diganggu dengan soal-soal korupsi dan segala macam. Itu yang salah, mesti ada derivasinya ke publik sehingga publik tidak salah tangkap apa yang diomongkan oleh para pejabat. Jadi seakan-akan Mendagri ini bela korupsi bagi kepala-kepala daerah. Mesti ada penjelasan. Demikian juga disalahpahami apa yang dimaksud oleh Pak Luhut. Ya, sistem, kalau Luhut memang dari awal membangun sistem dengan pendekatan teknologi sehingga seluruh urusan bisa terpantau dengan memperkecil ruang untuk terjadinya korupsi di birokrasi. Korupsi tentunya mungkin masih tetap ada cara aja, tetapi sebagian besar diatasi dengan itu sehingga OTT itu tidak lagi bisa dilakukan karena memang sudah terbangun sistem yang ketat untuk pencegahan korupsi. Karena menurutnya OTT itu mempermalukan, dan itu benar, mempermalukan bangsa kita di dunia internasional gitu. Nah itu benar kan, itu terekspos habis-habisan karena kita sendiri tidak membangun sistem pencegahan yang ketat di birokrasi, di sistem keuangan kita, sehingga dia terbuka sehingga semua orang mungkin tergoda, tergiur dan lain sebagainya dengan mudah untuk karena itu dengan mudah bisa ditangkap. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian tanggapan kita, tambahan kita. Semoga bermanfaat dan menghibur dan mencerahkan. Semoga. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.